Halo, selamat bertemu kembali dengan saya di Matematika Wajib kelas 12, yaitu materi statistika. Bagian pertama yang akan kita pelajari di materi statistika ini adalah tentang penyajian data. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu tentang data statistik. Data statistik adalah kumpulan data, baik berupa bilangan maupun bukan bilangan, yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Kita akan masuk ke materi statistika. Statistika merupakan ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam hal pengumpulan data, pengolahan, analisa, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari kata-kata yang berbentuk angka. Apa yang akan kita pelajari di materi statistika ini? Yaitu ada penyebaran data, ada penyajian data, dan ada pemusatan data. Pertama kita masuk ke penyajian data. Data yang akan kita sajikan adalah data tunggal dan data berkelompok. Pertama kita masuk ke penyajian data tunggal. Langsung kita ambil contoh. Misal terdapat data tunggal sebuah nilai ulangan matematika dari 10 orang peserta didik, yaitu 90, 75, 60, 80, 100, 100, 80, 90, 100, 100. Nilai-nilai ini akan kita sajikan ke dalam bentuk diagram. Yang pertama kita sajikan ke dalam diagram batang. Langsung saya kasih diagram batangnya. Diagram batang ini merupakan sebuah diagram yang digambarkan dalam bentuk persegi panjang yang disajikan di dalam sumbu koordinat kartesius. Sumbu X-nya kita letakkan nilainya dan sumbu Y-nya adalah frekuensinya atau banyak orangnya. Nah, dari diagram batang ini dapat dilihat bahwa yang bernilai 60 frekuensinya ada 1, atau banyak orang yang bernilai 60 ada 1. Yang bernilai 75 ada 1 orang. Yang bernilai 80 ada 2 orang. Dan yang bernilai 90 ada 2 orang. Serta yang bernilai 100 ada 4 orang. Kemudian kita akan menyajikan data tersebut ke dalam diagram garis. Ini diagram garisnya. Sumbu X kita buat untuk nilainya dan sumbu Y untuk frekuensinya. Lalu kita gambarkan titik-titiknya, yaitu yang bernilai 60 kan ada 1. Maka buat titik di 60,1. Yang bernilai 75 ada 1. Maka buat titiknya di 75,1. Yang bernilai 80 ada 2 orang, buat titiknya di 80,2. Yang bernilai 90 ada 2, maka buat titik di koordinat 90,2. Dan yang bernilai 100 ada 4, maka buat titik di 100,4. Lalu hubungkan titik-titik tersebut, maka terbentuk diagram garis. Selanjutnya diagram lingkaran. Ini diagram lingkarannya. Nah, dari mana kita ketahui bagian-bagian dari diagram lingkaran ini? Kita akan cari satu persatu. Yang bernilai 60 itu sama dengan 1/10 dikali 360 derajat. Kenapa 1/10? 1 itu adalah
Yang bernilai 60 kan tadi ada 1 orang, maka dia di situ 1/10. 10 itu dari mana? 10 itu adalah banyak pesertanya. Maka 1/10 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Nilai 75 berarti sama dengan 1/10 dikali 360 derajat. Hasilnya 36 derajat. Nilai 80 sama dengan 2/10 kali 360 derajat. Tahu ya dari mana kenapa itu 2/10? Iya, karena yang bernilai 80 ada 2 dibagi dengan banyak peserta. Hasilnya 72 derajat. Nilai 90 juga sama seperti nilai 80. 2/10 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Nilai 100. Nilai 100 kan ada 4 orang tadi kan? Maka 4/10 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Demikian penyajian data tunggal ke dalam diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penyajian data berkelompok. Penyajian data berkelompok ini nanti akan kita sajikan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi berkelompok, histogram, poligon, dan OGIF. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang distribusi frekuensi berkelompok. Kita akan membentuk tabel dari distribusi frekuensi berkelompok. Jadi, kalau banyak datanya sangat besar, maka harus dikelompokkan ke dalam kelas-kelas sehingga ditemukan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama, tentukan jangkauan data, yaitu datum terbesar dikurang datum terkecil. Secara matematika dituliskan J sama dengan X maksimum dikurangi X min. Yang kedua, tentukan banyak kelas. Rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. K itu sama dengan banyak kelas dan merupakan bilangan bulat. N itu adalah banyak data. Yang ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu sama dengan jangkauan ya yang kita peroleh dari langkah pertama dibagi dengan banyak kelas yang kita peroleh dari langkah kedua. Jadi ada 3 langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita langsung ke contoh. Nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bulan dapat dilihat sebagai berikut. 85, 67, 58, 75, 90, 44, 100, 78, 95, 64, 86 sampai seterusnya hingga yang terakhir nilai 95. Jadi ada, kalau kita hitung, ada 44 siswa yang berada di kelas 12 SMA Bulan tersebut. Perintahnya kepada kita adalah buatlah data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok dengan mengikuti ketiga langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu jangkauan. Jangkauan berarti X maksimum dikurangi X minimum. Artinya nilai yang paling besar berapa tadi? 100 ya. Nilai terkecil 44. Maka dikurangkan, itulah jangkauannya.
Berarti 100 dikurang 44 sama dengan 56. Yang kedua, tentukan banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 44. Log 44 kamu cari nanti menggunakan kalkulator, maka diperoleh nilainya 1,6434. Kalikan ke 3,3 tambah 1 hasilnya 6,4233. Tadi kita temukan bahwa banyak kelas yang harus dibuat itu harus bilangan bulat. Sementara kita peroleh di sini hasilnya desimal kan? Maka kita buat bilangan bulat, berarti banyak kelasnya ada 6. Yang ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelas tadi rumusnya adalah jangkauan per banyak kelas. Berarti sama dengan 56 dibagi 6. Sama dengan 9,3333. Panjang kelas juga harus bilangan bulat. Maka kita ambil panjang kelasnya 10. Kenapa 10? Supaya semua datum atau semua nilai tersebut terdapat nanti di 6 kelas yang kita akan buat, ya. Jadi kita akan membentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok dengan banyak kelasnya 6 serta panjang kelasnya 10, ya. Maka terbentuk seperti ini. Kelas pertama 41 sampai 50. Ya, kita mulai dari 41 sampai 50. Kalau kamu hitung 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ada 10 kan? Maka itu panjang kelasnya 10. Nah, kemudian kita akan menghitung frekuensinya. Artinya berapa anak yang nilainya itu berada dari 41 sampai 50. Iya, ada satu tadi. Nilai berapa? Yaitu nilai 44. Kemudian kelas kedua 51 sampai 60. Ini juga panjang kelasnya 10. Jadi harus sama ya semua panjang kelas dari kelas-kelas yang kita bentuk. Hitung berapa anak yang nilainya 51 sampai 60? Ada 6. Nilai berapa aja? Ada nilai 51, 58, 58, 59, 60, 60. Jadi ada 6 yang nilainya dari 51 sampai 60. Kemudian kelas ketiga 61 sampai 70. Sama seperti tadi. Hitung juga banyak anak yang nilainya 61 sampai 70. Ada 9 orang. Yaitu nilai 64, 64, 65, 65, 67, 68, 69, 70, 70. Ada 9 ya. Demikian untuk kelas keempat. Ada berapa orang anak yang nilainya 71 sampai 80? Ada 11. Boleh kamu hitung sendiri nanti ya. Untuk kelas kelima 81 sampai 90. Ada berapa orang? Ada 11. Kemudian ya, kelas terakhir 91 sampai 100. Ada berapa orang anak yang nilainya dari 91 sampai 100? Ada 6 orang. Maka frekuensinya 6. Jadi kalau ditotalkan semua frekuensinya maka diperoleh 44. Jadi inilah tabel distribusi frekuensi berkelompok dengan banyak kelasnya yaitu 6, 41 sampai 50, 51 sampai 60 kelas kedua, kelas ketiga 61 sampai 70, kelas keempat 71 sampai 80, kelas kelima 81 sampai 90 dan kelas 6 91 sampai 100.
dengan panjang kelasnya 10. Inilah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Lalu bagian kiri kelas-kelas tersebut 41, 51, 61, 71, 81, 91 ini kita sebut dengan batas bawah kelas. Bagian kanan 50, 60, 70 sampai 100 ini kita sebut dengan batas atas kelas. Lalu juga dari tabel distribusi ini kita dapat menghitung yang namanya tepi kelas. Ada tepi bawah kelas. Rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Tepi atas kelas. Rumusnya batas atas ditambah 0,5. Jadi kalau kita cari dari kelas pertama 41 sampai 50, tepi bawahnya berarti 41 dikurang 0,5. Hasilnya 40,5. Tepi atas berarti 50 ditambah 0,5. Maka diperoleh 50,5. Demikian untuk kelas kedua sampai kelas ke-6. Kamu bisa cari tepi kelasnya dengan cara yang tadi. Kemudian kita juga bisa mencari yang namanya nilai tengah. Dirumuskan dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi nilai tengah kelas pertama itu sama dengan 41 ditambah 50 dibagi 2. Diperoleh 45,5. Silahkan nanti kalian cari nilai tengah kelas kedua, ketiga, sampai kelas ke-6. Kalau semuanya sudah kamu cari, maka nanti akan ditemukan tabel seperti ini. Kelas, tepi kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Kelas pertama 41 sampai 50, maka tepi kelasnya 40,5 sampai 50,5. Dari tepi bawah sampai tepi atas. Nilai tengahnya 45,5, frekuensinya 1. Sampai ke kelas ke-6. Setelah kita menyajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok, maka kita bisa menyajikan tabel tersebut ke dalam histogram. Apa itu histogram? Histogram digunakan untuk menyajikan data berkelompok ke dalam diagram batang yang berimpit dan disajikan di atas bidang kartesius. Sumbu X mewakili nilai rentang suatu kelas dan sumbu Y mewakili nilai frekuensinya. Kita ambil tabel yang tadi sudah kita peroleh. Tapi cukup kelasnya, nilai tengah, dan frekuensinya. Ini akan kita sajikan ke dalam bentuk histogram. Saya langsung sajikan histogramnya seperti ini. Mirip dengan seperti menggambar diagram batang, hanya di histogram batang-batangnya itu digambar dengan berimpit. Kemudian untuk sumbu X-nya diletakkan nilai tengah setiap kelas dan sumbu Y-nya diletakkan untuk frekuensinya. Maka kelas pertama 41 sampai 50 frekuensinya 1. Kelas kedua 51 sampai 60 frekuensinya 6. Kelas ketiga 61 sampai 70 frekuensinya 9. Kelas keempat 71 sampai 80 frekuensinya 11. Kelas kelima 81 sampai 90 frekuensinya 11 juga, dan kelas ke-6 91 sampai 100 frekuensinya 6. Jadi inilah yang disebut dengan histogram. Yang ketiga, kita akan menyajikan juga tabel distribusi frekuensi berkelompok tadi ke poligon frekuensi berkelompok. Ya, kita ambil juga tabel yang tadi yang berisikan tentang kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Ya, kita akan menyajikan ke poligon. Ini dia. Ini juga
sama seperti kita tadi menggambar diagram garis ya. Nah, hanya di sini untuk berkelompok, maka di sumbu X-nya diletakkan nilai tengah setiap kelas dan di sumbu Y-nya diletakkan frekuensinya. Ya. Kelas pertama frekuensinya 1, buat titiknya. Kelas kedua frekuensinya 6, buat juga titiknya. Kelas ketiga 75,5, frekuensinya 11, dan seterusnya. Titik-titik itu hubungkan, maka terbentuklah sebuah poligon. Inilah yang disebut dengan poligon frekuensi. Yang keempat, kita akan menyajikan data tadi ke dalam OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari grafiknya berupa OGIF positif. Data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari grafiknya berupa OGIF negatif. Frekuensi kumulatif kurang dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Nah, kita ambil dulu tabel distribusi frekuensi berkelompok, yaitu kelas frekuensi, dan yang kita gunakan untuk frekuensi kumulatif kurang dari adalah tepi atasnya. Nah, tepi atas. Nah, kita mulai dulu untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas pertama. FK kurang dari artinya gini, berapa banyak anak yang nilainya kurang dari 50,5. Ya, ada satu kan, yaitu nilai 44 tadi ya. Nah, gitu dia. Jadi paham ya kenapa FK kurang darinya itu 1 untuk kelas pertama ya. Kelas kedua, berapa orang anak yang nilainya kurang dari 60,5. Berarti ada 7 anak. Nanti kamu bisa hitung ya. Kemudian kelas ketiga, berapa orang anak yang nilainya kurang dari 70,5? Ada 16 ya. Demikian sampai seterusnya. Jadi kalau kelas ke-6, berapa orang anak yang nilainya kurang dari 100,5? Berarti ada 44 anak. Karena kan semua nilai-nilai yang tadi itu kan kurang dari 100,5 kan? Iya, maka frekuensi kumulatifnya adalah 44. Nah, setelah kita menemukan FK kurang dari ini, maka kita akan sajikan ke dalam OGIF positif. Ini dia. Jadi di sumbu X-nya kita letakkan tepi atasnya yang tadi. Ya. Kemudian untuk di sumbu Y-nya kita letakkan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif ya, bukan frekuensi tapi frekuensi kumulatif. Maka tentukan titik-titiknya, yang 50,5 tadi 1, 60,5 7, 70,5 16, 80,5 27, 90,5 38, 95,5 atau 100,5 itu 44. Jadi inilah OGIF positif. Selanjutnya kita akan menggambar OGIF negatif. Ya.
Ogif negatif sama seperti tadi, kita ambil dulu tabel distribusi frekuensi berkelompok yang berisikan tentang kelas dan frekuensi. Kemudian kita tuliskan tepi bawah, yaitu untuk kelas pertama 40,5, 50,5, 60,5, 70,5, 80,5, dan 90,5. Kita akan cari frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita mulai dari kelas pertama. Berapa orang anak yang nilainya lebih dari 40,5? Ayo, berapa orang? Iya, ada 44 orang anak. Semua nilai-nilai anak itu kan lebih dari 40,5 kan? Nah, makanya frekuensi kumulatifnya untuk kelas pertama itu 44. Demikian untuk kelas kedua, kelas ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Maka diperoleh frekuensi kumulatifnya 44, 43, 37, 28, 17, dan 6. Inilah yang akan kita gambarkan supaya membentuk ogif negatif. Ini dia. Jadi untuk sumbu X-nya kita letakkan tepi bawahnya, kemudian untuk sumbu Y-nya kita letakkan frekuensi kumulatifnya. Ya, lalu hubungkan. Yang 40,5 tadi 44, 50,5 ada 43, kemudian 60,5 ada 37, kemudian 70,5 ada 28, kemudian 80,5 ada 17, dan yang 90,5 ada 6. Inilah ogif negatif. Demikian anak-anak semuanya tentang penyajian data tunggal dan data berkelompok. Semoga kalian mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.